evaluasi diri. Apa sih yang sudah kita lakukan 1 tahun kemarin? Dari Muharram kemarin ya. Kan ada orang yang bilang merayakan Muharram nggak usah pakai pesta-pesta lah gitu. Nggak usah pakai macam-macam ya. Ya itu justru menurut saya bentuk kegembiraan ya. Kayak anak-anak. Mungkin ada pawai. Kalau sekarang tuh sekarang ini kan di beberapa tempat marak pawai obor ya. Obor. Pawai obor. Senang tuh anak-anak ya, kemarin siswa madrasah alhamdulillah pawai juga tuh. Nah itu bentuk ekspresi kegembiraan bahwa bukan hanya tahun Masehi, bukan berarti kita menyaingi tahun baru Masehi, bukan ya. Tapi itu bentuk sukacita kita menyambut tahun baru Islam. Ya, jangan dibilang melanggar syariat nih, bid'ah lagi, jangan ya. Karena banyak ada sekelompok umat Islam yang mengatakan bahwa itu adalah perbuatan mengada-ngada. Nah, bulan Muharram ini kemarin saya udah tes sama ibu-ibu. Bapak-bapak ada yang hafal bulan ini, bulan Hijrah? Jangan ada yang di antara kita ada yang belum hafal. Hah? Belum. Apalah Januari, Februari, Maret. Ya karena memang di Indonesia kan tanggalnya memang Masehi ya. Tapi kalau di Saudi mereka pakai Hijriah. Mungkin banyak juga warga Saudi yang kurang ngerti kurang hafal Januari, Februari gitu. Karena yang dipakai di sana adalah bulan Hijriah. Nah kita harusnya umat Islam hafal lah minimal apa sih ya kalau biar ini. Oh ibu udah tahu. Bapak coba Muharram sekarang nih. Setelah Muharram apa? Safar. Setelah Safar Rabiul Awal. Kalau Bapak Rabiul Awal itu ingetnya apa? Maulid. Ibu dulu udah tahu ibu mah. Bawa apa nih? Kalau Rabiul Awal biasanya dengan Maulid. Terus Rabiul Tsani. Setelah itu Jumadil. Kok suara ibu semua sih? Jumadil Awal. Ada kemudian Jumadil. Bisa Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir. Setelah itu Rajab. Kalau Rajab ingatnya peristiwa Isra Mi'raj. Setelah Rajab Sya'ban. Kalau Sya'ban ingatnya apa? Nisfu Sya'ban. Atau tahu dikit lagi mau puasa bulan Ramadan. Setelah Ramadan kan lebaran nih, lebaran bulan Syawal. Setelah itu Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah orang haji nih, berangkat haji namanya Dzulhijjah, itu 12. Jadi Allah dalam surat Taubah itu disebutkan bahwa Allah menciptakan 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, namanya disucikan. Ada 3 bulan yang berturut-turut, ada yang 1 terpisah. Yang pertama Dzulqa'dah, itu bulan yang disucikan tuh kemarin nih. Kemudian Dzulhijjah juga dimuliakan. Setelah Dzulhijjah Muharram. Berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, baru nanti ada lagi bulan yang ke-7 yang dimuliakan itu bulan Rajab. Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan. Nah, kata Nabi di 4 bulan yang dimuliakan ini perbanyaklah ibadah. Ibadah apa saja dibanyakin. Termasuk di bulan Muharram ini kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Jadi Nabi itu kalau kita banyak baca beberapa literatur hadis, Nabi itu tidak banyak berpuasa sunnah kecuali pada 2 bulan, yaitu bulan Sya'ban dengan bulan Muharram. Itu Nabi nggak pernah banyak melakukan ibadah puasa, tapi bukan sebulan penuh ya, nggak boleh sebulan penuh, tidak boleh nyaingin Ramadan gitu ya. Jadi Nabi itu banyak melakukan puasa sunnah di 2 bulan, yaitu bulan Sya'ban atau bulan Muharram. Tapi memang banyak hadis yang menjelaskan di bulan Sya'ban, jarang, mungkin 1-2 hadis lah yang menjelaskan Nabi itu banyak puasa di bulan Muharram. Kenapa? Karena keutamaan Muharram itu diketahui Nabi menjelang akhir hidupnya. Makanya puasa Muharram itu Nabi baru melakukan hanya sekali, Pak. Ya, jadi di akhir hidup beliau ketika melihat kota Madinah, di sana kan kota Madinah itu kan majemuk ya, terdiri dari banyak unsur agama, ada Islam, ada Yahudi, ada
Nasrani, ya. Jadi orang-orang kafir zimmi namanya. Kafir zimmi itu adalah orang-orang non-Islam, Yahudi dan Nasrani itu yang dilindungi oleh umat Islam. Dilindungi betul hak-haknya. Nah, ketika beliau di Madinah, kemudian melihat kok orang-orang Yahudi dengan Nasrani, Yahudi terutama, kok pada puasa ya? Ini tanggal berapa? Ini hari apa ini? Kok mereka puasa? Nah, ada sahabat yang mengatakan, sekarang tanggal 10 Muharram, Asyura namanya, ya. Mereka merayakan hari Asyura ini karena mereka memperingati Nabi mereka, Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun. Nanti saya jelasin peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram, ya. Nah, apa kata Nabi ketika Nabi mengetahui bahwa orang-orang Yahudi itu berpuasa pada tanggal 10 Muharram, maka kata Nabi, aku lebih berhak dari Musa. Artinya apa? Bahwa Nabi seharusnya umat Islam juga melakukan ini, gitu. Selain umat Yahudi, Islam juga melakukan ini, ya. Maka Nabi menyuruh mereka berpuasa. Kemudian kata Rasul, kalau tahun depan, ya, agar tidak menyerupai orang Yahudi, maka insya Allah kita tahun depan akan berpuasa pada tanggal 9 dan 10. Jadi 2 hari. Tapi sebelum masuk ke bulan Muharram berikutnya, Nabi wafat. Jadi di akhir hidup Nabi, umat Islam itu melaksanakan puasa Asyura. Nah, kenapa Nabi menginginkan tahun depan itu puasanya juga puasa tanggal 9, namanya puasa apa? Tasu'a. Jadi kalau Asyura tanggal 10, kalau tanggal 9 Tasu'a. Kenapa? Karena Nabi sangat ingin menyelisihi tradisi kebiasaan orang di luar non-Islam, terutama Yahudi. Nabi nggak mau sama tuh, Pak. Sampai puasa aja Nabi udahlah, jangan sama dengan mereka, tapi maunya berselisih di tanggal 9. Sama kayak kiblat. Kiblat kan awalnya kan semuanya ke Baitul Maqdis tuh, ya, ke Masjid Aqsa. Nabi ingin sekali itu. Nah, mau sama nih dengan Yahudi. Akhirnya dipindahkan oleh Allah ke Masjidil Haram. Begitu. Jadi Nabi tidak mau menyerupai orang Yahudi. Makanya kalau orang zaman sekarang ingin ikut-ikutan model orang Yahudi, berarti dia nggak paham. Ya. Apalagi kalau memakai bolehlah. Tapi kalau misalnya menjadi kebutuhan pokok, sebaiknya jangan. Kayak apa? Misalnya Banana suka Coca-Cola, Pepsi gitu. Karena ada umat Islam seneng banget Coca-Cola, Pepsi gitu kan. Jadi kebiasaan, jadi nyandu gitu. Padahal itu ciptaan buatan orang mana? Yahudi. Ini bukannya saya melarang ibu minum Coca-Cola, Pepsi, boleh aja. Cuman jangan jadi candu gitu, karena itu produk mereka. Ya, kalau kita lihat dari unsur politiknya, produk mereka, kemudian keuntungannya sebagian dibelikan senjata, peluru untuk membantai orang Palestina. Yaitu unsur politiknya. Jadi kalau ibu banyak minum Coca-Cola, berarti ikut berkontribusi membunuh orang Palestina. Ya, enggak gitu juga sebenarnya ya, walaupun kalau bapak ibu ke Mekah banyak juga yang jualan Coca-Cola tuh ya di Saudi ya, di Pepsi. Tapi maksudnya jangan jadi kebutuhan pokok. Jadi Nabi menyelisih orang non-Islam. Sama misalnya, tapi tidak semua hal-hal yang menyerupai orang non-Islam itu disebut dengan tasyabuh. Tasyabuh itu menyerupai artinya. Kan kata ada hadis Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai tradisi orang non-Islam, ya, maka suatu kaum, maka mereka termasuk golongan dari mereka. Kan kita nggak mau nih dianggap menjadi orang Yahudi kan, tidak mau dianggap menjadi seorang Nasrani gitu. Boleh toleransi boleh, tapi jangan berlebihan toleransinya. Makanya ketika toleransi di Indonesia itu mulai kebablasan, kayak misalnya pegawai di mal-mal ketika Natal menggunakan atribut Natal, pakai apa namanya? Topi Sinterklas, itu kan simbol-simbol keagamaan tuh, ya. Atau pakai baju Natal, maka MUI mengeluarkan fatwa haram hukumnya. Gitu. MUI mengharamkan umat Islam menggunakan atribut Natal pada hari Natal. Itu saking ingin orang tuh ingin toleransi, tapi toleransinya kebablasan. Ya. Toleransi itu apa, Bu? Toleransi. Arti secara bahasa. Tidak memaksa. Toleransi itu artinya tidak memaksa.
Jadi kalau misalnya ada umat Islam mau pakai atribut Natal bukan karena paksaan. Kalau di mall kan maksa tuh. Ya, kalau nggak maksa dipecat pegawainya. Karena yang punya mall itu adalah orang non Islam ya, Kristen atau Yahudi. Nah makanya MUI mengeluarkan fatwa haram hukumnya bagi umat Islam menggunakan atribut Natal pada perayaan hari Natal gitu ya. Sama seperti misalnya ada sebagian ulama yang mengucapkan Natal, ada yang mengharamkan, itu harus kita hormatin. Walaupun misalnya ada sebagian ulama yang membolehkan. Tapi ini sebagai kehati-hatian kita ya. Tapi kalau misalnya saya punya orang banyak teman Kristen, pendeta banyak gitu. Nah dia tahu saya tahu dia. Jadi kalau misalnya dia ngucapin Selamat Idul Fitri, makasih aja. Dia menyebut Assalamualaikum, ya jawab aja, karena saya tahu dia orangnya baik. Larangan kita menjawab salamnya umat non-Islam itu kalau kita tahu dia musuh. Kalau dia musuh nih, benci kita nih, benci umat Islam, kemudian salam, jangan dijawab salamnya. Assalamualaikum, bila perlu ya udah waalaikum aja, waalaikum. Karena siapa tahu dia assalamualaikum itu tidak benar mengucapinnya, yang keluar adalah assalamualaikum. Karena itu pernah terjadi dengan Nabi kan, racun untukmu. Tapi kalau misalnya kita dekat, dia memahami kita baik, ya, ketika dia mengucapkan Idul Fitri, udah terima gitu. Tapi juga kita jangan kebablasan mengucapkan hal-hal yang tidak diperlukan. Misalnya penambahan tinggal di RW 9, bikin status pas Natal, selamat hari Natal. Mau ngucapin ke siapa? Emang punya teman orang Kristen? Ya, jadi jangan kebablasan toleransi itu, jangan dipaksa, toleransi jangan dipaksa. Termasuk kita jangan maksa umat lain untuk mengikuti kita, ya, untuk mengikuti kita. Baik jemaat sekalian, ini saya ingin menjelaskan tentang apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ya. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan apa saja peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram ini. Nah tadi ada ayatnya yang saya katakan bahwa Muharram itu salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah ya, yaitu dalam surat apa tadi? Taubah ya, surat Taubah. Baik, yang pertama nih ya, saya ingin menjelaskan keutamaan tadi surat Taubah ayat 36, nanti catat ya, surat Taubah ayat 36 itu menjelaskan tentang 4 bulan yang dimuliakan Allah dalam Al-Quran. Nah, peristiwa yang penting di dalam bulan Ramadan ini yang ingin saya jelaskan adalah peristiwa para nabi ya. Kita mungkin sudah pernah dengar ya, untuk ini aja, untuk mengingatkan kembali. Yang pertama, pada bulan Muharram Nabi Adam alaihissalam dan istrinya diciptakan. Jadi penciptaan Siti Hawa dengan Adam kan tidak berbarengan kan? Jadi Nabi Adam itu diciptakan duluan pada bulan Muharram. Kok bulan Muharram udah ada ketika zaman Nabi Adam? Udah ada belum Bu? Bulan Muharram. Ya kalau kita lihat ini sejarah ya atau peristiwa besar di bulan Muharram, berarti kan kalau misalnya Nabi Adam bulan-bulan Muharram itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam, belum ada di bumi Bu. Itu artinya apa? Perputaran bumi dengan bulan, kan kalau Muharram kan tergantung bulan nih. Paham gak Bu? Ya, bulan Muharram itu, bulan Hijriah itu tergantung dengan bulan, bukan matahari. Makanya selisihnya itu 11 sampai dengan 12 hari dalam setahun. Karena bulan Hijriah itu hanya 28 atau 29 hari. Beda dengan Masehi 30 sampai atau 31 hari ya. Jadi dalam sebulan itu bisa 11 atau 12 hari perbedaannya. Tergantung bulan Februarinya kan. Nah, jadi zaman Nabi Adam, alam semesta, bumi, bulan dan planet-planet lainnya itu sudah diciptakan oleh Allah. Jadi sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, seluruh alam semesta dari bumi dan semuanya itu sudah diciptakan oleh Allah. Karena di sini dijelaskan bahwa Nabi Adam diciptakan pada bulan Muharram ya. Kemudian Siti Hawanya kapan? Kan nggak bareng, berarti bisa, kita belum, wallahu alam, tidak ada referensinya, bisa tahun berikutnya baru diciptakan Siti Hawa itu, atau mungkin tahun-tahun berikutnya ketika Nabi Adam merasa dirinya sepi.
Ibu tahu kan ya kisah Nabi Adam kan, bahwa Nabi Adam itu ketika tinggal di surga kemudian kok sepi ya, maka Allah menciptakan Siti Hawa di bulan Muharram juga. Berarti kan apa? Bisa tahun berikutnya, atau mungkin ya bisa tahun-tahun berikutnya. Artinya Nabi Adam tinggal di surga itu sebelum turun ke bumi itu lama sekali, puluhan tahun. Puluhan tahun Nabi Adam tinggal di surga sebelum turun ke bumi. Taunya dari mana, Bu? Nabi Adam tinggal lama di surga. Dari mana taunya? Bu Nursah. Taunya dari mana kita bisa melihat bahwa Nabi Adam tinggal di surga itu lama sebelum turun ke bumi? Bisa puluhan, mungkin ratusan tahun. Dari Quran? Dari Quran. Quran kan nggak menjelaskan Nabi Adam tinggal di surga sekian tahun, kan nggak ada dalam Quran kan. Ya tapi kisahnya, dari ceritanya ya, dari cerita Nabi Adam di surga itu kita bisa menyimpulkan bahwa Adam lama sekali tinggal di surga. Kenapa? Karena kan kapan Nabi Adam diturunkan surga? Kapan Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi? Kapan? Setelah Nabi Adam makan buah terlarang ya, buah khuldi orang bilangnya. Iya kan? Setelah dia makan baru turunkan kan. Proses dari Nabi Adam diciptakan sampai dengan makan buah khuldi itu berapa lama? Tidak dijelaskan dalam Quran, tidak dijelaskan dalam hadis. Tapi kalau ditafsirkan, nggak mungkin iblis itu menggoda Nabi Adam itu cuma setahun, 2 tahun, nggak mungkin. Untuk akhirnya Nabi Adam memakan buah khuldi itu, nggak mungkin. Karena begitu besar surga yang luasnya seluas langit dan bumi kan. Surga kan luasnya seluas langit dan bumi. Maka nggak mungkin iblis itu menggoda Nabi Adam secepat itu. Kalau misalnya Nabi Adam ada di Celitan, pohon buah khuldinya ada di Amerika, kan jauh sekali. Gimana iblis bawa Nabi Adam ke Amerika? Kan prosesnya lama sekali tuh menggodanya. Itu kalau di Amerika. Kalau misalnya Nabi Adam di bumi, kemudian buah khuldinya di Pluto, gimana? Jauh sekali kan? Karena luasnya seluas langit dan bumi surga itu. Maka butuh proses yang sangat lama sekali untuk iblis agar Nabi Adam itu bisa memakan buah khuldi itu ya. Jadi bisa jadi Nabi Siti Hawa dengan Nabi Adam itu diciptakan mungkin setahun, kemudian 2 tahun kemudian, yang jelas keduanya diciptakan pada bulan Muharram. Jadi kalau ada ibu-ibu yang lahir anaknya bulan Muharram, wah tuh ini tuh ya, berarti lahir pada bulan yang suci gitu ya, pada bulan yang suci ya, atau pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, bulan Rajab lahiran. Kalau bulan Rajab lahiran, di akhir Rajab lahiran, alhamdulillah gitu. Berarti dia bisa ngepuasa Ramadan ya, karena masih nifas. Baik, yang pertama Nabi Adam diciptakan pada bulan Muharram. Yang kedua, nah ini Nabi Nuh sekarang. Nabi Nuh juga diselamatkan oleh Allah dari bencana banjir bandang ya, banjir besar. Kemudian air itu mulai surut dan perahunya kemudian berhenti di sebuah bukit, itu pun pada bulan Muharram. Jadi kan zaman Nabi Nuh gini, bukan Nabi Nuh itu nabi ketiga ya, Adam, Idris, Nuh ya. Nabi ketiga yang di mana umat manusia belum banyak ya, belum banyak ya, baru dihitung mungkin di bawah 5 juta lah, 10 juta gitu, nggak banyak, penduduk bumi itu belum banyak karena dia nabi ketiga, Adam, Idris, Nuh. Nah makanya ada yang mengatakan bahwa kita umat manusia sekarang ini adanya Eropa, orang Eropa, orang Asia, orang Cina, orang Afrika, itu terjadi mulai Nabi Nuh. Bukan mulai dari zaman Nabi Adam. Jadi adanya rasa manusia, ada orang Eropa yang berkulit putih, ada orang Asia yang kulit sawo matang kayak kita nih, ada yang orang Afrika yang hitam, ada orang Arab, ada orang Cina. Itu dimulai dari anak cucunya Nabi Nuh. Karena yang selamat dalam perahunya Nabi Nuh itu hanya orang-orang dan binatang yang naik ke kapalnya Nabi Nuh. Selain itu tenggelam, Pak, ya.
Kita tahu ya anak Nabi Nuh dan istrinya pun bangkang kan. Jadi istri Nabi aja ya mati, kafir gitu ya. Jadi kalau Bapak nanti punya istri membangkang, biasa aja, nggak usah sedih. Istri Nabi Nuh aja, biasa aja, nggak usah sedih. Orang istri Nabi aja ada yang membangkang. Kalau punya anak kemudian nakal, biasa aja. Kanan anaknya Nabi Nuh, biasa aja gitu. Jadi bukan berarti kegagalan orang tua. Ibu ya, kalau punya suami itu ini santai aja ya. Biar ya artinya pasangan itu ya kalaupun dia harmonis bagus, kayak Nabi dengan Siti Khadijah bagus ya. Tapi banyak juga nabi-nabi kayak Nabi Ayub, pertama ya setia, tapi lama-lama nggak tahan juga, suami sakit ya kan, kabur juga dia ninggalin. Jadi kalau bapak naik sakit, suami istriku waktu kaya nemenin pas aku lagi sakit tinggalin, biasa aja gitu ya. Nabi Ayub biasa aja Pak ya, bukan bapak yang merasa orang paling naas di dunia, enggak, dari Nabi Ayub udah naas Nabi Ayub. Yang tadinya kaya habis, yang tadinya anaknya banyak mati semua, itu kan dicoba. Karena Allah kan membanggakan Nabi Ayub, ya kan? Allah itu membanggakan Nabi Ayub. Dia dapat makhluknya, kata iblis, dengar iblis. Ya, belum dicoba aja. Silakan kata Allah. Dicoba, ya udah anaknya dimatiin, kemudian kekayaannya dihabisin. Istrinya, tinggal istri terakhir dia, istri terakhir. Nggak tahan juga akhirnya. Semuanya habis, Pak. Ya. Padahal kalau Nabi Ayub berdoa dikabulkan, tapi malu Nabi Ayub, Bu. Ya. Kata Jibril, saking nggak teganya dia, maka Jibril nih melihat Nabi Ayub, sudahlah mintalah kepada Allah langsung agar Allah menyembuhkan penyakitnya. Nabi Ayub malu. Karena selama ini menurut dia cobaan yang dia hadapi itu adalah tidak sebanding dengan nikmat yang selama ini dia rasakan. Jadi kalau ibu sakit, kemudian terjatuh, tertimpa tangga gitu ya, pokoknya ya. Udah jatuh kepleset ke tangga lagi ya, ada ember lagi kan. Ya, udah merasa itulah ya, merasa diri ini, aduh kok udah jatuh banget nih. Ya lihatnya kesabaran Nabi Ayub. Menghibur, walaupun ya terus terang saya juga kalau ngalami kayak Nabi Ayub nggak tahan juga. Ya. Tapi ini menjadi pelajaran kan, kenapa kisah ini diabadikan dalam Al-Quran agar kita umat Islam bisa belajar. Suami meninggal, istri meninggal, anak meninggal, harta kehilangan, ya sudah, emang itu cobaan di hadapan Allah. Dan cobaan yang kita alami itu tidak sebanding dengan para Nabi Allah. Ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah cerita lagi dia. Nabi Nuh ya. Jadi ketika Nabi Nuh itu naik ke kapal, ya, kemudian keluarganya diajak tapi nggak mau juga, akhirnya yang selamat tuh hanya yang ada di kapal. Jadi seluruh dunia, Bu. Makanya terbentuknya benua-benua itu sejak setelah Nabi Nuh itu, ya. Awal mulai cikalnya ras manusia. Maka anak Nabi Nuh tuh ada berapa? Saya kurang hafal namanya. Nikah, kemudian dia lebih suka tinggal di Yaman. Muncullah kemudian situ mulainya keturunan Arab. Jadi Arab itu adalah anak Nabi Nuh yang tinggalnya di Yaman. Orang-orang Arab tuh, asal orang Arab tuh dari Yaman semuanya. Ada lagi yang tinggal di Cina, di Asia, ya. Ada lagi saya pernah baca tuh yang tinggalnya malah di Indonesia milihnya. Di Asia tuh maksudnya daerah Indonesia. Tapi waktu itu belum Indonesia namanya ya, tapi daerah Indonesia lah. Kan banyak sejarawan yang mencatat bahwa Nabi Sulaiman itu pernah ke Indonesia. Kalau ini walaupun hanya ini aja ya, hanya tulisan atau pendapat ya, belum tentu benar. Kayak Candi Borobudur itu ada yang sejarawan mengatakan itu peninggalan Nabi Sulaiman katanya. Ya, Candi Borobudur itu. Artinya Nabi Sulaiman pernahlah ke Indonesia mampir. Termasuk anak keturunan dari Nabi Nuh. Mereka ke Asia, kemudian jadilah bangsa kita nih. Pesek-pesek. Pesek.
Enggak, apa berkulitnya kulit sawo mateng ya. Kalau ya ada lagi yang di Cina putih-putih, sipit-sipit, ada lagi yang di Eropa. Itu adalah anak-anak dari Nabi Nuh. Jadi kita ini dengan orang Cina, orang Turki, orang Yaman, orang Eropa sepupuan sebenarnya, saudara. Cuman mereka aja nggak ngaku kita ya. Iya sepupunya gitu awalnya. Jadi artinya kalau misalnya dalam apa yang nggak terlalu jauh lah, kayak Pak Jasep, kayak siapa? Kalau mukanya bisa beda itu kenapa? Muka beda. Cina sipit matanya. Mungkin iklim kali ya, karena iklim. Karena di Cina apa terlalu terang jadi gini. Lama sipit. Saya kurang tahu sejarahnya kenapa kok bisa sipit di orang Arab Turki mancung-mancung cakep-cakep banget, Bu. Ibu kalau umroh haji, aduh orang Arab asli cakep-cakep banget, Bu, ya. Putih-putih banget. Beda banget sama Indonesia ya. Ah? Suruh pilek kayaknya ya. Ya itu ya nggak tahu lah, itu memang takdir Allah, buatan Allah. Tapi kan ada anekdot apa Allah menciptakan katanya kan ya. Tapi ini jangan ini karena ini sumbernya bukan dari agama. Ya jadi kita sebenarnya sepupuan kayak Mbak siapa ya? Pak Nanang dengan Pak Yaya kan sepupuan tuh. Berarti anaknya manggilnya Om kan? Uwa gitu kan? Cucunya sama terus ya sepupu sebenarnya kita ini. Makanya dalam ukhuwah basyariyah kan ukhuwah ada 3 Pak ya. Yang pertama ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan antar umat Islam. Ini kita ini saudara nih. Saudara. Jadi jangan antar umat Islam ribut. Amri ketua RT sering mendengar tetangga ini warganya ribut di RW 8, RT 8. Anda Pak Amri. Warganya banyak yang ribut gak? Enggak ya? Aman ya? Tentram? Hah? Ribut bansos. Iya. Pas Covid ya. Kecuali pas pembagian bansos baru ribut ya. Enggak, artinya tentram itu rukun ya. Kan namanya rukun tetangga kan, RT kan harus merukunkan warga kan gitu kan. Itu ukhuwah Islamiyah. Jadi antara kita umat Islam itu harus bersaudara. Ada lagi ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah itu persaudaraan antar sesama bangsa, satu bangsa, sesama bangsa Indonesia. Jadi siapapun mau sukunya apapun, mau Betawi, mau Sunda, mau Jawa, mau Padang, mau Batak, kalau dia bangsa Indonesia, saudara. Ukhuwah wataniyah. Yang terakhir, yang ketiga, ukhuwah basyariyah. Persaudaraan antar sesama umat manusia, mau dia dari Jepang, mau dari Filipina, mau dari Yaman, itu kita harus rukun karena ukhuwah basyariyah. Nah ini cetusan ini dikeluarkan oleh NU, oleh Nahdlatul Ulama dulu. Jadi ada ukhuwah Islamiyah. Jadi ibu kalau mau ribut dengan tetangga, ya dia orang Islam bukan, wah kita harus bersaudara. Kalau dia orang Kristen, wah ukhuwah wataniyah. Satu bangsa, walaupun dia Kristen ataupun dia Yahudi, tapi dia tetap satu bangsa. Terus dilihat, ini lagi umroh, lagi apa gitu ke luar negeri, ini orang mana nih? Orang Prancis nih, ya kan? Ukhuwah basyariyah, berbuat baik pada orang yang bukan orang Indonesia, bukan orang Islam, namanya ukhuwah basyariyah. Tetap nolong, ya, berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi itu yang kedua ya, Nabi Nuh adalah nabi yang dimulai dari anak-anaknya lah, maka muncul ras manusia sampai sekarang ini ya. Kemudian yang ketiga, Nabi Yusuf sekarang. Nah, Nabi Yusuf ini juga pada bulan Muharram dibebaskan dari penjara. Ya, kita tahulah ceritanya Nabi Yusuf kan. Saya kalau membaca Quran Pak Ibu ya, kan kalau Nabi Musa itu ada di beberapa surat, ada di Al-Baqarah, ada di surat Toha, ada di Asy-Syu'ara, banyak tuh Nabi Musa. Ya, kisah Nabi Musa itu dalam Al-Quran banyak, terpisah-pisah. Dan ada penekanan kembali, tapi hampir sama ya. Kisah misalnya Nabi Bani Israel juga sama. Dalam Al-Quran tuh kisah-kisah Nabi itu selalu terpencar dalam beberapa surat, kecuali surat Yusuf. Kisah Yusuf. Kisah Yusuf itu terangkum dalam surat yang namanya surat Yusuf. Dan kalau Bapak Ibu baca terjemahannya,
terjemahannya aja, ya. Apalagi kalau Bapak Ibu baca tafsirnya, itu kisah Nabi Yusuf itu indah sekali. Indah, Pak, kisah Nabi Yusuf itu. Dimulai ketika beliau bermimpi melihat bintang, ya kan? Kemudian 11-nya sujud pada dia, kan gitu. Itu kan sebenarnya takwil bahwa kelak kamu nanti menjadi raja. Yang 11 itu digambarkan dengan saudaranya, adik-adiknya. Nah, adik-adiknya juga namanya salah satunya apa? Salah satunya Binyamin, yang paling bontot, yang satu ibu. Baik gak orangnya Binyamin? Oh, baik banget dengan Nabi Yusuf, orang salah satu ibu kan. Sementara saudara yang lainnya jahat kepada Nabi Yusuf karena juga dia lain ibu. Makanya Bapak kalau punya istri dua, hati-hati nih ya. Ya kalau punya istri dua, didik istrinya itu yang benar. Ini walaupun Nabi ya, bapaknya Nabi Yusuf ya, punya siapa namanya Bapak Yusuf? Nabi Yakub ya. Ini kan salah satunya anaknya namanya Yahuda. Itulah yang sekarang menjadi nenek moyang bangsa Yahudi. Ini dia anak-anak ini dari ibu yang berbeda dengan ibunya Nabi Yusuf. Cara mendidiknya beda. Ibu tuh, Bu. Jadi pendidikan anak itu nomor satu adalah ibu. Beda ibu, beda karakter anak. Ya Bu Latif ya, beda ibu, beda karakter anak. Nabi Yusuf dengan Binyamin akhlaknya luar biasa. Karena kita walaupun di Quran tidak jelaskan ibunya siapa, tapi yang jelas ibunya pasti baik. Dan mendidik anaknya itu dengan baik. Sementara ibu tirinya Nabi Yusuf ya mungkin mendidik anak-anaknya itu nggak tegas. Ya. Kan Nabi Yakub sibuk dakwah ya kan, nggak sempat. Jadi bapak itu hanya pelengkap lah dalam pendidikan anak. Nggak ada bapak juga anak bisa sukses kok. Ya, tanpa bapak juga anak bisa sukses. Apa itu? Alarm. Ya, contohnya siapa? Tanpa bapak orang itu bisa jadi orang sukses. Contohnya siapa? Ya Nabi Muhammad, Nabi Isa. Apakah Nabi Isa ya? Ya Nabi Muhammad kan nggak ada sentuhan bapak sama sekali kan. Kemudian Nabi Isa apalagi nggak punya bapak sama sekali emang. Jadi banyak orang-orang hebat di dunia ini itu adalah karena didikan ibu. Makanya ibu nomor satu. Makanya bapak kalau punya istri jangan galak-galak ke istri. Ya Pak Jum ya, kalau punya istri kita jangan galak-galak ke istri. Nanti efeknya apa? Ke anak. Jadi ibu itu bisa nyubit anaknya karena ulah bapaknya. Karena bapaknya nyeselin ibu gitu, akhirnya anaknya nakal dijubit. Dasar anaknya Pak Nanang nih, gitu ya. Padahal dia anaknya sendiri. Efeknya nanti itu. Jadi buat hati istri itu senang, nyaman, mendapat perlindungan, tercukupi. Nah, nanti anak-anaknya pasti bagus ya. Kalau tercukupi relatif ya. Karena kalau kita lihat misalnya Nabi Muhammad juga kan beda dengan Nabi Isa dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad kan kita tahu yatim, ya nggak kaya-kaya banget lah Nabi Muhammad itu ya. Yang kaya kan kakeknya. Tapi bapaknya Abdullah wafat. Kemudian ibunya juga bukan bisnismen gitu kan, kayak orang wanita karir, enggak ya. 6 tahun meninggal ibunya, tinggal dengan kakeknya. Nah, agak lumayan tuh tinggal dengan kakeknya. Wafat belum lama, tinggal dengan pamannya sampai beliau menikah juga. Nah, jadi kehidupan Nabi secara ekonomi sebenarnya cukup, cuman nggak kaya-kaya banget. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu gimana? Wih, dari bayi Bu, dari bayi tinggalnya di istana Firaun. Ya, Nabi Musa itu ketika lahir masih bayi, tinggalnya sudah di istana. Ya, Bapak tahu lah Firaun seperti apa istananya, mewah sekali. Nabi Isa di Injil dijelasin sendoknya jadi emas, sendoknya. Nabi Isa itu sendok makannya jadi emas, betapa kayanya kan. Ya walaupun mungkin dia pengusaha pengrajin kayu gitu kayak Pak Jokowi kan. Kan kaya. Iya Pak Jokowi kan pengrajin kayu tapi kaya kan.
mebel gitu. Sama Nabi Isa juga pengajian kayu. Tapi sendoknya dari emas. Nabi Muhammad gembala domba sendiri, dagang ke Yaman. Wah, ya. Jadi, tapi sekali lagi kecukupan ekonomi itu tidak juga menjadi alasan anak itu tidak sukses. Ya. Kalau kita dengar cerita orang-orang yang sukses itu kan tidak cenderung lahir dari keluarga yang kurang mampu, ya. Gitu. Jadi sekali lagi pada bulan Muharram Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara. Kenapa beliau di penjara? Sudah tahu ceritanya ya? Kenapa beliau di penjara? Karena fitnah yang dihembuskan oleh istri raja. Rajanya disebutkan Al-Aziz lah ya, raja yang agung gitu kan. Jadi padahal siapa namanya istrinya? Masyarakat kita mengenalnya dengan nama Siti Zulaiha, walaupun di dalam Quran dan hadis nggak disebutin namanya ya. Itu gampang aja lah, biar gampang aja nih, tapi bukan nama yang benar ya, tidak ada literaturnya. Taruhlah Siti Zulaiha biar gampang. Jadi Siti Zulaiha itu ya dia yang melihat Nabi Yusuf dijual jadi budak, dia yang ngambil, masih ABG itu ya, kecil. Lama-lama remaja, kok ganteng banget nih Nabi Yusuf. Udah gede, udah matang, udah dewasa, naksir. Siti Zulaihanya naksir. Siti Zulaihanya cantik mah enggak, Bu? Cantik lah pemain suri. Pemain suri kan, dideketin. Kenapa manggilnya apa? Cup, ya Ucup lagi ya. Nabi Yusuf. Kayak Yusuf Mansur ya Ucup. Ya pokoknya gitulah, akhirnya si permaisuri itu senang, suka banget, cinta bukan salah, cinta banget dengan Nabi Yusuf. Sampai dalam Quran jelaskan wahammat bihi wahamma biha. Ketika masuk ke dalam, saya juga udah pernah cerita nih ya. Ketika Nabi si Zulaiha itu sudah nggak tahan dengan gejolaknya itu ya, karena cinta banget dengan Nabi Yusuf. Diajaklah Nabi Yusuf ke kamar, kemudian dikunci pintu, dikunci jendela, gitu kan. Diajak, hai hata lak. Ya, jadi ayo Yusuf sini, dirayu lah gitu oleh Zulaiha. Kemudian karena Nabi Yusuf itu wahammat bihi wa hamma, ketika si Zulaiha sudah ingin melakukannya pada Nabi Yusuf juga ingin melakukannya pada Zulaiha, maka Nabi Yusuf melihat peringatan dari Tuhan, dari Allah ya. Ini bahasa yang Al-Quran itu menggambarkan bagaimana kondisi Nabi Yusuf dengan si Zulaiha saat itu. Kalau orang kita kayak kita ini udah pasti terjadi. Ya Nabi Yusuf juga seneng. Gimana sih namanya laki-laki ya? Ya pasti ya ada perempuan gitu ngajak gitu kan. Iyalah laki-laki. Kucing dikasih ikan ya kan. Ya, pasti kalau orang biasa pasti udah terjadi itu. Karena Al-Quran menggambarkannya wahammat bihi wahamma biha. Nabi Zulaiha sudah ingin, Nabi Yusuf udah ingin melakukan itu karena ada peringatan dari Allah aja. Nah kita kan nggak ada peringatan nih, benteng kita kan. Nah, makanya tip dari Nabi, jangan berduaan dengan lawan jenis. Kalau berduaan ketiganya setan itu. Jadi perisainya itu Nabi. Udah jangan berduaan udah. Karena kalau udah berduaan udah nggak bakal bisa sanggup. Karena ketiganya pasti setan. Ya. Jadi karena ada fitnah itulah kemudian Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Ya. Kita tahu hikmahnya nih. Kenapa Nabi Yusuf kemudian lebih memilih penjara? Ya. Daripada mengaku ribut-ribut lah penjarain saja lah. Ya. Nah justru ketika beliau di penjara itu muncul kelebihan beliau dalam mentakwilkan mimpi. Yang selama ini terpendam, nggak tahu. Tapi ketika beliau di penjara justru beliau bisa mentakwilkan mimpi. Ada 2 orang ya kan, udah tahu lah kita ceritanya ya. Dan justru dari situlah kemudian berita bahwa beliau bisa mentakwilkan mimpi itu sampai ke Aziz, ke raja itu. Raja bermimpi ada sapi dimakan oleh ini gitu kan, ceritanya seperti itu kurang lebih ya. Maka Nabi Yusuf mentakwilkan bahwa akan terjadi musim kemarau yang panjang
Sebelumnya diselingi dengan musim panen selama 7 tahun. Setelah itu musim paceklik selama 7 tahun. Mimpinya benar. Gara-gara mimpi itu beliau dianggap menjadi bendahara kerajaan. Dan pada akhirnya beliau jadi raja. Ya, nah itu dibebaskannya beliau, titik mulai beliau naik derajat itu di Mesir itu karena beliau keluar dari penjara. Nah keluarnya Nabi Yusuf dari penjara itu pada bulan Muharram. Jadi makanya ada banyak orang yang mengatakan Muharram kan hijrah. Maka orang Islam harusnya dimulai di bulan Muharram itu harus mulai hijrah dari yang nggak baik menjadi baik, dari yang pelit jadi dermawan. Hah? Nggak pelit. Pelit itu bukan lebih baik itu mah. Ya, dari pelit jadi dermawan. Yang tadinya malas jadi rajin. Gitu yang tadinya nggak semangat jadi semangat. Itu makna hijrah sebenarnya. Karena hijrah secara fisik. Ya umat kita ini udah nggak mungkin lah ngapain sih hijrah fisik. Yang penting itu adalah hijrah kualitas diri, kompetensi diri, kemampuan diri. Ya. Kalau bagi guru tahu paham tuh kompetensi diri itu paham dia. Yang tadinya ngajarnya galak, setelah hijrah jadi lembut, gitu ya. Jadi sebagai umat Islam hijrah, makna Muharram itu adalah titik awal untuk kita berubah. Sama Nabi Yusuf ketika keluar dari penjara, justru dimulainya beliau menjadi orang yang orang pertama ya, raja-raja. Baik itu Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yakub nih. Tadi kita Nabi Yakub itu bapaknya siapa? Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yakub juga pada bulan Muharram. Kan beliau ketika Nabi Yusuf anaknya itu yang dicintai itu hilang ya, dibilang dimakan oleh serigala, kan akhirnya nangis terus sampai bayangin Pak, nangisnya Nabi Yakub saking lamanya nangis sampai beliau tidak bisa melihat, jadi buta. Ibu makanya jangan banyak nangis. Makanya udah mulai buram kan. Itu katarak nah. Ya jadi saking lamanya beliau menangis Nabi Yakub itu sampai matanya buta. Nah, mulai dia bisa melek lagi pada bulan Muharram. Artinya apa? Di bulan Muharram itu harusnya apa? Jiwa kita ini yang tadinya terpuruk bangkit gitu, Pak. Kalau kita lihat sejarahnya itu ya. Jadi lebih Nabi Yakub itu kan setelah sekian tahun ya, sekian puluh tahun itu kan nangis, terpuruk, sedih gitu. Makanya kata Nabi, habibaka. Jadi cintailah kekasihmu seperlunya aja. Jangan terlalu mencintai kekasihmu. Biasa-biasa aja mencintai orang itu. Karena suatu hari orang yang kita cintai bisa jadi menjadi musuh kita. Ini Nabi nih yang mengatakan ya. Jadi kalau Bapak berteman, bersahabat, kemudian mungkin udah pasangan, ya mencintainya jangan 100% biasa aja. Sisain lah, ada sisanya. Kenapa? Karena suatu hari siapa ya orang yang kita cintai itu bisa jadi musuh kita. Kalau sudah jadi musuh, yang tadinya sahabat kental nih, jadi musuh, tuh lama balikannya. Bapak punya teman ya, Bang Nabar punya teman nih akrab banget. Wah, akrabnya luar biasa pokoknya udah. Ada selek, konflik, marahan, itu untuk baikannya lama itu. Makanya kata Nabi, cintailah kekasihmu seadanya aja, sepenuhnya aja. Karena siapa tahu orang yang kau cintai suatu hari akan menjadi musuh. Atau ketika kita membenci musuh, membenci orang lain, bencinya ya seperlunya aja, seadanya aja. Jangan 100%. Kenapa? Karena bisa jadi suatu saat dia menjadi kekasihmu. Nah ini lagi peer press kan. Jangan sampai kejadian kemarin terulang lagi. Ibu ya. Ibu nanti mau milih Anies ke Ganjar ke terserah udah. Yang penting jangan sesama kita nih di RW 9 jangan jadi berantem. Efeknya 10 tahun Masya Allah. Kampret cebong itu sampai sekarang di Twitter. Ya. Padahal orang yang kita ributin udah jadi menteri juga kan. Jadi kampret beneran. Efeknya ke bawah nih. Jangan kita jadi
harus belajar bahwa nanti ketika pemilu, ketika pemilihan pilpres ya, jangan sampai kita membela calon presiden itu mati-matian gitu. Emang untungnya apa tuh kita? Yang terjadi mertua sama mantu ribut, laki-laki sama bini ribut. Masa sih kalau perempuan mah biasanya ikutin suami ya. Ya suami istrinya kayaknya calak juga. Suami istri ribut, tetangga ribut, waduh ya. Kita lagi ribut, nggak taunya Prabowo jadi menteri, kesel banget kita kan. Itu bela-belain ikut juga. Tapi ini bawahnya terus sampai sekarang nih. Nah nanti untuk presiden besok ini, jangan sampai seperti itu, dewasa dikit lah. Jangan terlalu bela. Kalau boleh Bapak Ibu ada yang milih Anies, ada yang milih Ganjar, ada yang milih siapa lagi, udah biasa aja ya. Biasa aja. Nggak usah bela mati-matian gitu. Orang yang dihina calonnya yang sakit hati kita. Wah Anies mah gini karena dia pilihan kita tersinggung marah ya. Ini orang yang dihina orang Anies yang jelek-jelekin Anies kok kita yang marah. Ada orang jelek-jelekin Prabowo misalnya Pak Ganjar misalkan dijelekin, kita penunggu Anies bela mati-matian gitu kan. Nah ini kan gimana kayak anak kecil gitu ya. Biasa aja. Yang penting cari orang yang menurut Bapak Ibu ya lebih ke rakyat gitu aja. Terutama kepada umat Islam ya. Lebih gitu aja. Cari yang lebih menurut Ibu Bapak nih, ini kalau dia jadi presiden kayaknya lembut ke umat Islam, mementingkan kepentingan umat Islam gitu aja ya menurut Ibu. Jangan ribut. Kemudian yang berikutnya, Nabi Musa kita juga tahu ya, Nabi Musa pada bulan Muharram ya, tepatnya tanggal 10 diselamatkan dari kejaran Firaun. Makanya orang Yahudi di zaman Nabi itu berpuasa Asyura itu ya, tanggal 10 Muharram. Tapi saya kurang tahu orang Yahudi sekarang masih melakukan puasa tanggal 10 enggak ya? Kayaknya mungkin enggak ya. Orang Yahudi sekarang nih, kalau zaman Nabi kan orang Yahudi itu kan puasa 10 Muharram. Berarti dalam ajarannya ada ya. Tapi nggak tahu sekarang apakah mereka juga puasa. Kayaknya masih puasa ya untuk menghormati itu ya dalam orang Yahudi itu. Nah kita umat Islam juga disunahkan untuk puasa. Jadi karena kata Nabi tidak ada puasa yang lebih baik setelah Ramadan kecuali Muharram. Jadi bulan puasa 10 nih besok nih itu puasa sunnah yang terbaik setelah puasa Ramadan. Walaupun keutamaannya lebih sedikit dari puasa Arafah. Kalau puasa Arafah itu kan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau Muharram menghapus menghapus dosa setahun yang lalu. Jadi Bapak Ibu ini besok tanggal 10 puasa itu menghapus dosa Bapak Ibu yang kecil ya setahun yang lalu. Tapi dianjurkan mustahab ya disukai kalau Bapak Ibu jangan hanya tanggal 10 saja tapi juga ditambah dengan tanggal 9 ya karena Nabi memerintahkan. Tapi paling minimal kalau nggak bisa tanggal 9 ya tanggal 10-nya aja lah minimal. Jangan setengah puasa sama sekali maksudnya ya gitu. Baik. Berikutnya Nabi Yunus. Nah, ini juga pada bulan Muharram ya, Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Nah ini juga Nabi Yunus juga ceritanya unik juga Pak ya. Nabi Yunus ya, cerita Nabi Yunus kalau dalam bahasa Injilnya itu Yonah ya. Iya jadi bukan Yohanes bukan. Jadi Noah lagi. Yunus tuh Jonah dalam Injil. Kalau dalam Injil tuh hanya 3 lembar Pak. Cerita Nabi Yunus dalam Injil hanya 3 lembar, 3 halaman bukan 3 lembar, 1, 2, 3 halaman. Pendek ceritanya ya. Hampir sama dengan cerita dalam Al-Quran bahwa kenapa beliau dimakan oleh ikan paus? Bukan ikan paus, ikan besar gitu, hut ya, ikan besar. Karena beliau tidak sabar dalam mendakwahi umatnya. Sementara kalau kita manusia biasa sih wajar-wajar aja lah. 80 tahun dakwah hanya 3 orang Pak. 80 tahun dakwah ngajar cuma 3 orang yang ikut. Iya Nabi Yunus. Menurut saya ngajar siswa misalnya kan 80 tahun ini A B C nggak hafal-hafal.
kayaknya berhenti jadi guru. Ya kan? Ya jangan gitulah. Setahun ngajar anak alif, ba, ta terus nggak hafal-hafal gitu setahun ngajar anak itu. Nggak hafal-hafal kayaknya pengajaran juga frustasi juga itu. Sama Nabi Yunus pun secara manusiawi beliau frustasi. Ini kok gimana sih umatku ini 80 tahun ya mendakwai mereka tapi hanya 3 orang yang kurang 3 orang malah ya. Akhirnya beliau kabur. Tidak pamit dengan Allah. Karena kata Allah, dakwah saja dan beritahu pada kaummu kalau mereka tidak menerima mendustakan ayat-ayat kami, maka kami akan menurunkan bencana. Maka Nabi Yunus dakwah bilang nanti ada bencana, coba malah tantang, coba turunin bencananya gitu. Kaumnya malah nantang, ya udah turunin aja bencananya. Kami mau lihat coba. Nah, karena Nabi Yunus sudah mendakwah seperti itu, tidak didengar oleh kaumnya, dan Nabi Yunus tahu benar kalau janji Allah itu benar kan, kalau mereka tidak beriman, maka akan dikenakan bencana. Kalau ada bencana, dia pasti mati. Maka Nabi Yunus untuk menghindari bencana dari Allah, karena mungkin kaumnya ini akan beriman, maka kabur dia. Nabi Yunus itu. Ya kita tahu lah ceritanya, naik perahu, kemudian diundi ya kan, karena ada ombak. Akhirnya diundi, beliau lagi. Akhirnya beliau yang dulu tradisinya itu kalau misalnya ada perahu di laut, kena ombak, itu kepercayaan mereka, ini pasti ada orang yang lari dari Tuhan gitu. Kepercayaan masyarakat saat itu, kalau naik kapal, tiba-tiba biasanya aman. Ini kok tiba-tiba ada badai gitu kan? Ini pasti di antara kita penumpang ini ada orang yang lari dari Tuhan. Dan Nabi Yunus mengakui itu, ya. Jadi tanpa diundi berapa kali pun dia aja yang keluar. Nah, dia nyemplung ke laut dengan sukarela. Maka ada hut, ada ikan besar menelannya selama 3 hari, 3 malam. Jadi cepet banget ya. Jadi ikannya itu muter-muter aja kan ya. Nah ketika itu ini ada doa yang kita udah hafal lah ya. Jadi ketika kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan kegelapan, maka kita doa Nabi Yunus. Apa doanya? Rabbana la ilaha illa anta subhanaka, terus dibaca oleh itu. Karena beliau membaca itu, akhirnya dimuntahkan oleh ikan itu. Nah ini hikmahnya Pak. Terakhir ya, masih ada lagi nih. Ketika Nabi Yunus kembali ke kaumnya, dilihat kaumnya kok nggak terkena musibah, bencana. Kan janji Allah kan akan mengadakan bencana nih. Kaumnya kok selamat nggak terkena bencana? Ternyata apa? Ketika kaumnya itu mengatakan, iya udah turun aja bencana pada kami. Dilihat Nabi Yunus di rumahnya kok nggak ada, kabur. Wah, ini pasti benar nih Nabi Yunus nih. Makanya dia kabur. Maka karena begitu mereka jadi beriman pada Allah, bertobat, beriman pada Allah. Jadi kenapa Allah tidak menjatuhkan hukuman kepada kaum itu? Karena ketika Nabi Yunus itu pergi, kaumnya justru jadi sadar, jadi insaf. Mereka malah justru beriman. Nah jadi kalau Bapak nanti dakwah ke orang ya dengan cara baik, kemudian menerima, jangan putus asa, terus aja. Terus saya dakwahin pelan-pelan ya. Siapa tahu dari sekian puluh kata yang kita sampaikan adalah satu kata yang didengar oleh dia ya. Yang penting dakwah itu jangan berhenti ya, walaupun keadaan apapun, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun hanya 1 ayat yang kita bisa, yang kita mampu untuk menjelaskan. Ini saja jemaah sekalian yang dapat saya sampaikan pada subuh kali ini ya. Kita bermohon setelah Muharram ini kita menjadi pribadi yang lebih baik ya, baik ibadahnya, ekonominya, kesehatannya ya, sehingga kita bisa istiqomah di Allah. Mari kita tutup nalim kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.